Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sidang jemaat yang sudah boleh hadir di gereja maupun Bapak Ibu sidang jemaat yang akan mengikuti siaran langsung live streaming pada pagi hari ini. Pertama-tama, kami atas nama Majelis Pekerja Harian Jemaat IKE Barimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih. Pertama kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan nanti menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Kepada Bapak Penutua Mardi Ampung SPD sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah kita. Dibantu oleh seksi pelayanan Bapak pada pagi hari ini. Pada Bapak Budi Alpianto SPD yang akan memainkan musik untuk kita pada pagi hari ini. Juga kepada Bapak Penetua Yuberi EDG dan Diakon Juni Rumsa Karya yang akan menjadi pemandu lagu atau seorang leader. Kepada Bapak Agustinus Semail selaku petugas operator sound system, dan juga kepada Bapak Penetua Timotius selaku operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun Bapak Ibu yang mengikuti di rumah tangga masing-masing secara live streaming. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berita Jumat hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 6 November 2022. Pendeta pelayanan Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar lingkungan pelayanan penetua dan diakon lingkungan pelayanan 3. Sebagai liturgus Diakon Andre Perdiawan, song leader Diakon Nerna Tutiasi dan Gresela, pemain keyboard Bethesda Monica. Kita akan menggunakan liturgi hari perayaan kesejahteraan keluarga GKE. Untuk berita keuangan tidak ada perubahan. Bapak Ibu sidang jemaat bisa melihatnya di rincian di berita jemaat yang sudah kita bagikan. Berita keuangan yang masuk pada pagi hari ini, yang pertama yaitu kolekte sekolah hari Minggu sebesar Rp84.000, korban syukur dari keluarga Iin R. Sanden Rp150.000, persembahan syukur ulang tahun yang ke-10 dari Mikael Willy Yonatan Rp100.000. Berita kebaktian dan lain-lain untuk ibadah lingkungan atau rumah tangga 1, 2, dan 3 minggu ini kosong atau diundurkan atas permintaan keluarga. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan Bapa di Gereja Betania Barimba hari Senin 30 Oktober 2022 pukul 18 WIB atau jam 6 sore. Sebagai petugas, sebagai liturgus Bapak Penetua Alsen Bayan, pemain keyboard Martinu Lukas Onihin, song leader Penetua Yek Krisman. Diundang Bapak SPB untuk hadir pada ibadah tersebut. Untuk ibadah SPP kosong, akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan remaja pemuda di Gereja Betania Barimba, yaitu pada hari ini Minggu 30 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB atau jam 5 sore. Liturgus Juni Fernando, doa syafaat Widya Kristiani, doa persembahan Jenny Ananta, firman Tuhan Adeline Febriana, metode sharing. Diundang remaja pemuda untuk hadir pada ibadah tersebut.
akan dilaksanakan ibadah syukur sekaligus ibadah keluarga di tempat di DN Tanan, yaitu pada hari ini, Minggu 30 Oktober 2022, pukul 11 atau setelah selesai ibadah di gereja, tempat rumah keluarga di DN Tanan, lingkungan pelayanan 2. Sebagai liturgus penetua Cempakawati, pemain musik Martino Lukas Unihin, song leader Herlina Wiuda. Diundang Bapak Ibu sidang Jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Saya akan bacakan undangannya yang sehubungan dengan ibadah. Undangan ibadah syukur dan keluarga kepada yang terhormat sidang Jemaat GKI Barimba di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Pujian, hormat, dan syukur dipersembahkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia-Nya bagi kita semua. Dengan tulus dan penuh sukacita, kami keluarga mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang Jemaat untuk dapat menghadiri ibadah syukur dan keluarga di kediaman DDN Tanan yang akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 30 Oktober 2022, pukul 11 atau setelah selesai ibadah. Tempat keluarga di DN Tanan, Jalan Kapuas Seberang 1, RT 03, nomor 35B. Demikian undangan ini disampaikan. Atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Teriring salam dan doa keluarga besar di DN Tanan. Terima kasih. Pemberitahuan dari sekolah hari Minggu Barimba bahwa hari Minggu tanggal 6 November 2022 anak sekolah hari Minggu akan menyampaikan puji-pujian dalam rangka penggalangan dana untuk dana penitian Natal Jemaat tahun 2022. Mohon dukungan dan partisipasi dari anggota Jemaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian berita Jemaat yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terpujilah Tuhan atas kasih Allah yang senantiasa memperbaharui kehidupan kita untuk menjadi serupa dengan gambarannya, dan bersyukurlah atas tuntunan serta pimpinan Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Selamat bertemu dan bersekutu dalam perayaan Hari Reformasi Gereja dan Hari Bapa GKI tahun 2022. Reformasi Gereja tercetus pertama kali pada abad ke-16 di Eropa Barat, dipelopori oleh Martin Luther 1483 sampai 1548, yang merupakan seorang pastor dan profesor di Universitas Wittenberg, Jerman. Reformasi adalah suatu gerakan untuk mengadakan pembaruan sebagai sebuah upaya perbaikan tatanan kehidupan yang didominasi oleh kekuasaan seseorang pada ajaran yang menyimpang. Dengan demikian, reformasi gereja adalah sebuah upaya untuk memperbaiki dan mengembalikan ajaran gereja ke jalan yang lurus. Sehubungan dengan hal tersebut, ketika secara bersamaan kita memperingati Hari Bapa GKI, maka harapan terhadap hal ini adalah bagaimana kaum bapa bahkan jemaat Tuhan mengalami reformasi atau pembaharuan sesuai dengan subtema, yaitu hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Suatu pesan yang akan menuntun umat percaya untuk hidup secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan dengan melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian.
Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri untuk memulai ibadah kita saat ini. Kita akan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 8, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Aku masuk rumahmu agar aku bahagia, jiwaku terang teduh, dan ku pandang wajahmu dalam cahaya mulia. Baca yang kedua. Oh Tuhanku, datanglah di tempat Engkau berada, surga pun disitulah. Masuklah di hatiku, carikanlah rumahmu. Baca yang ketiga. Sucikanlah diriku agar ada nyanyian berkenan kepadamu. Angkat roh dan jiwaku sampai ke hadiratmu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengucapkan doa syukur dan pengakuan dosa kita secara litani. Ya Bapa kami yang di surga, Tuhan Allah Maha Kasih yang senantiasa menyatakan berkat-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mengakui sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami sering melanggar ketetapan-Mu, bahkan mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang berdosa ini yang membuat kami tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak taat melakukan kehendak-Mu. Datang padamu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah sumber segala kehidupan, ampunilah segala pelanggaran kami dan baharuilah kembali hidup kami agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami ingin hidup dalam ketaatan kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang merangkul kami dan mengarahkan langkah kami untuk tinggal dalam kehendak-Mu. Kiranya melalui peringatan Hari Reformasi
pembaruan dan pemulihan terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Dan melalui hari Bapa GKE, Tuhan memberkati kaum Bapa agar senantiasa ada dalam kuasa kasih Tuhan untuk melaksanakan setiap peran dan tanggung jawab yang dipercayakan. Inilah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, yang kepadanya kami ingin hidup dalam ketaatan. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus di hadapan Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kembali kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 239 bait 1 hingga bait yang ketiga, perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang terang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku.
rindu pergi ke tempat Tuhanku, sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Habakuk pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat, yang akan saya bacakan demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi, mari kita kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 49 bait 1 hingga bait yang kedua. Firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Halik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta, mari kita mendengarkan puji-pujian dari seksi pelayanan Bapa Jemaat GKI Barimba dengan judul Kebesaran-Mu. Kepada seksi pelayan Bapa Jemaat GKI Barimba kami persilakan.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Dan hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Reformasi dan Hari Bapa Gereja Kalimantan Evangelis. Berkenan dengan itu, kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan untuk kita yaitu dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tuntunlah kami dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Biarlah Engkau yang memampukan kami untuk dapat memahami kehendak-Mu, memampukan kami untuk pula dapat melakukannya, dan memampukan hamba-Mu ini yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10 dengan judul Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu sidang jemaat, Shalom. Perjumpaan itu merupakan awal dari sebuah relasi, entah itu dengan siapapun atau apapun. Bagaimana orang bisa lebih kenal, apalagi dekat, jikalau seseorang itu belum pernah bertemu? Saya rasa begitu juga dengan kisah kita pada hari ini. Bagaimana seseorang yang bernama Sakeus, yang dikatakan sebagai orang berdosa itu dalam nas ini, dapat mengalami keselamatan, perubahan hidup. Kalau berjumpa dengan Sang Juru Selamat saja dia belum. Dan yang menarik adalah mengapa Sakeus ini disebut orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, Sakeus dalam nas ini adalah kepala pemungut cukai. Ia seorang yang kaya. Pemungut cukai adalah jabatan yang sangat dibenci oleh rakyat dan pemimpin Yahudi pada saat itu, karena mereka dianggap sebagai pengkhianat bangsa Yahudi. Karena mereka bekerja sama dengan penjajah, yaitu Romawi. Profesi mereka ini kadang tidak benar
Dan memang tidak benar pada saat itu karena mereka suka menipu, menarik pajak lebih dari yang seharusnya. Sehingga kita dapat merasakan bagaimana sikap masyarakat sekitar kepada seseorang yang bernama Sakeus ini. Apalagi dikatakan ia adalah kepala pemungut cukai. Kepalanya. Sehingga dia semakin dibenci. Ya walaupun bagi Sakeus yang penting saya kaya, saya dapat uang. Tetapi sebenarnya ia mengalami keterasingan secara sosial, sehingga jiwanya merasakan adanya kekosongan. Jiwa yang penuh dengan kekosongan ini ia nyatakan, dan kita dapat melihat melewati nas kita hari ini. Saat ia mendengar tentang Yesus yang dari satu tempat ke tempat yang lain banyak melakukan mujizat. Saat ia mendengar tentang Yesus, ia sangat ingin melihat Yesus. Ada suatu desakan dari relung hatinya, ingin berjumpa dengan Yesus. Namun masalahnya, secara fisik dikatakan ia punya badan yang pendek. Bagaimana bisa dengan fisiknya seperti itu bisa menembus sekian banyak orang yang datang mengelilingi Yesus, mengerumuni Yesus. Tetapi desakan dari hatinya ingin menjumpai Yesus inilah sehingga ia berusaha keras untuk bagaimana caranya melihat dan berjumpa dengan Yesus. Ia panjat itu pohon ara. Dalam jiwanya orang berdosa ini sangat membutuhkan Yesus. Saudaraku, namun sebenarnya benarkah orang berdosa ini yang berusaha mencari dan menjumpai Yesus Sang Juru Selamat itu? Ternyata Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam bagian firman Tuhan hari ini, jauh sebelum Sakeus beraksi dengan memanjat pohon ara, Yesus telah berinisiatif lebih dulu ingin menjumpai Sakeus ini. Ini dikatakan kepada kita dalam nas ini, dikatakan Yesus masuk ke kota Yeriko. Yeriko ini adalah salah satu pusat kota, pusat perpajakan di Palestina. Dan hingga saat ini Yeriko adalah bagian dari Palestina. Bethlehem juga. Yeriko ini juga pusat pemungut cukai itu tinggal. Dan yang aneh, di tengah kerumunan banyak orang untuk berebut melihat Yesus, kita melihat bukan sesuatu yang dirancangkan, dan Yesus pun tahu di tengah kerumunan orang banyak ada seseorang yang naik di atas pohon. Di tengah kerumunan orang banyak, Yesus tidak melihat kerumunan orang banyak itu. Tetapi dikatakan kepada kita dalam nas ini, secara langsung Yesus melayangkan pandangnya ke atas pohon, kepada Sakeus yang ada di atas pohon itu. Orang yang sebelumnya tidak dikenal, dan berkata secara langsung, Sakeus, turunlah, aku harus menumpang di rumahmu. Kata Yesus, aku harus menumpang di rumahmu. Kata harus artinya tidak bisa tidak. Keinginan yang mendesak, Yesus harus menumpang di rumah Sakeus. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi bukan suatu kebetulan. Kedatangan Yesus memiliki makna ilahi penting bahwa ia datang sengaja memberi kesempatan kepada Sakeus untuk melihatnya.
Dialah yang berinisiatif lebih dulu untuk mencari Sakeus. Saudara-saudara, sama seperti Sakeus, kita ini adalah manusia yang berdosa, yang sama sekali tidak layak di hadapan Tuhan. Kita yang butuh keselamatan, namun Tuhan yang rela datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi Ia sendiri yang berinisiatif datang ke dunia, masuk ke dalam hati kita dan memanggil kita. Dan lebih dari itu, Ia memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk berjumpa dengan Dia, untuk mengenal Dia secara pribadi dan memiliki hubungan yang indah dengan Dia. Nah, disinilah letak besarnya anugerah Tuhan itu dalam hidup kita. Besarnya anugerah Tuhan yang dirasakan oleh Sakeus yang dikatakan orang yang berdosa. Pertanyaannya adalah apa yang seharusnya dilakukan untuk merespon anugerah Tuhan itu. Bagaimana merespon anugerah Tuhan itu? Kita melihat dalam nas ini bahwa perjumpaan dengan Yesus harus membawa kepada perubahan hidup sebagai bukti dari status yang baru. Kita merespon anugerah Tuhan, yaitu perjumpaan dengan Yesus, harus membawa kepada perubahan hidup sebagai bukti status kita yang baru di hadapan Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Sakeus. Apa yang ia lakukan? Dari yang dulunya adalah orang yang hanya tertarik untuk mengambil, dari dulunya hanya dikuasai oleh uang. Uang menguasai dia. Ia diperhamba oleh uang. Dari dulunya orang yang tertarik untuk mengambil. Namun sekarang kita melihat dalam bacaan kita hari ini, ia mengalami perubahan, yaitu memberi, memberi, memberi. Dan dikatakan kepada kita dalam nas ini, aku, katanya, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sebelumnya uanglah yang menjadi segala-galanya bagi Sakeus. Sebelumnya uanglah yang menjadi nomor 1 bagi dia, sehingga ia dibenci dan dikatakan sebagai orang yang berdosa. Namun sekarang ketika ia berjumpa dengan Yesus, Yesus itulah yang menjadi segala-galanya. Yesus itulah yang menjadi nomor 1 di dalam hatinya. Sehingga karena Yesus itu ada di dalam hatinya, ia meluapkan sukacitanya dengan rela, berani melepaskan sesuatu yang dulunya berarti bagi dia, yaitu uang. Ia tidak mau lagi diperhamba dengan kekayaan dunia, sebab ia menjadi hamba Kristus yang mau hidup dipimpin oleh Kristus. Saudara-saudara, bagaimana dengan hati kita? Inilah yang menjadi renungan kita. Dalam dunia ini banyak hal yang dapat mengambil tempat yang besar dalam ruang hati kita. Entah itu jabatan, entah itu keluarga, kerja, kekayaan, kenyamanan hidup, kesibukan kita, uang, bahkan hedonisme dan lain sebagainya. Dan terkadang kecintaan kita akan hal-hal tersebut yang bisa membuat kita terjatuh di dalam dosa dan sulit untuk mengalami perubahan. Memang semua itu tidak gampang. Semua itu tidak mudah.
membutuhkan perjuangan dan kemauan. Akan tetapi Kristus yang berkuasa memampukan Sakeus untuk berubah. Kristus yang sama juga pasti memampukan kita untuk kita bisa berubah. Dan lagi ketika mengalami perubahan hidup, ada suatu nilai kekekalan yang berharga yang menjadi pengharapan dan sukacita, seperti yang dikatakan oleh Yesus di dalam ayat yang ke-9 dalam nas ini. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini adalah anak Abraham. Sakeus pun berhak menerima janji-janji Allah seperti Abraham, yaitu keselamatan. Saudara Bapak Ibu sidang jemaat, kekristenan kita ini dilihat oleh dunia. Kalau demikian kita pun harus mempertanggungjawabkan status kita itu dengan perubahan hidup yang benar-benar dari hati, supaya setiap orang yang melihat diri kita juga dapat melihat Yesus hidup di dalam kita. Bukan dosa lagi, bukan karakter buruk, bukan kebiasaan buruk lagi yang orang lihat dalam hidup kita. Namun yang seharusnya kita tunjukkan adalah perubahan hidup yang sesuai dengan firman Allah. Baik itu melewati pikiran, perkataan, dan perbuatan. Perubahan hidup, reformasi. Inilah yang kita rayakan. Inilah yang kita refleksikan dalam hidup kita. Ketika kita berbicara tentang reformasi, yaitu suatu seruan untuk kembali mendengar suara Tuhan. Hidup beriman yang benar. Dan yakin keselamatan itu hanya karena anugerah. Sola fide, sola scriptura, dan sola gratia. Hidup oleh iman, hidup oleh karena kebenaran firman Tuhan, dan hidup oleh anugerah. Inilah yang dilakukan oleh Martin Luther 505 tahun yang telah lampau. Sebagai bentuk kehidupan gereja harus diperbaiki. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, perubahan hidup itulah yang dituntut oleh Tuhan untuk kita semua. Dan hari ini juga kita merayakan Hari Bapa Gereja Kalimantan Evangelis. Seorang bapak memegang peranan sentral dalam sebuah keluarga. Selain sebagai kepala keluarga, seorang bapak adalah seorang imam yang juga bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan kehidupan keluarganya. Sehingga bapak merupakan pilar terdepan dalam keberlangsungan keluarga dan juga dalam iman kepada Tuhan, dalam menjaga keutuhan sebuah keluarga. Kita doakan kaum bapak dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsinya di tengah-tengah keluarga, agar mereka dipimpin oleh Tuhan, mengalami pembaharuan setiap saat, setiap waktu, menjadi pribadi yang semakin baik, menjadi panutan dan teladan bagi seluruh anggota-anggota keluarga. Tuhan memberkati kita. Selamat Hari Reformasi dan Hari Bapak GKE. Tuhan memberkati kaum bapak. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu saja, kami yang berdosa ini, kami yang tidak layak ini, berkenan Tuhan ampuni.
sehingga kami pun menerima anugerah keselamatan itu dan menjadikan kami hidup baru di dalam Tuhan, menjadi hamba-hamba Kristus di tengah-tengah dunia. Mampukan kami ya Tuhan untuk merespon anugerah Tuhan itu dengan memperbarui hidup kami, memperbaharui diri kami, baik melewati pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga hidup kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan setiap saat, setiap waktu. Terima kasih firman-Mu telah mengingatkan kami sekalian, agar kami senantiasa boleh hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan biarlah dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kesempatan bagi kami untuk bersekutu memuji Engkau pada saat ini. Biarlah ibadah kami ini diberkati oleh Tuhan. Dan juga Tuhan berkenan mau memberkati hidup kami. Kami bersyukur kepadamu. Hari-hari hidup kami Tuhan pelihara hingga pada saat ini. Dan hari-hari ke depan yang akan kami jalani, Tuhan juga akan tetap memelihara kami, menolong dan menopang kami, sehingga kami tidak sendiri dalam menjalani hidup kami. Ada pertolongan dan kuasa Tuhan yang mengiringi langkah-langkah hidup kami. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami boleh bersama merayakan hari reformasi gereja, mengingatkan bahwa gereja harus terus mengalami pembaharuan ke jalan yang lebih baik. Kami boleh kembali mendengar suara Tuhan untuk hidup beriman dengan benar dan meyakini akan keselamatan yang ada pada kami oleh karena anugerah Tuhan. Dan ajarkanlah kami untuk mampu merespon anugerah Tuhan ini dengan memberi diri dan hidup kami untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga pada hari ini kami merayakan Hari Bapa Gereja Kalimantan Evangelis. Seorang bapa memegang peranan yang sangat penting di tengah-tengah keluarganya. Sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin, sebagai imam. Berkatilah kaum bapa Gereja Kalimantan Evangelis dalam mereka melaksanakan peran dan tugasnya di tengah-tengah keluarga, melayani keluarga, memimpin keluarga, menjadi pilar, menjadi contoh teladan dan panutan bagi seisi anggota keluarganya, dan lebih-lebih hidup beriman kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka, bahkan memberkati apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah Tuhan juga memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Apa yang dikerjakan dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil, dan lebih-lebih Tuhan yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga. Dicukupkan mereka dengan segala berkat dan hikmat yang datang daripada Tuhan. Mampukan kami juga ya Tuhan di tengah-tengah keluarga sebagai orang tua bagi anak-anak kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menjadi orang tua yang baik, orang tua yang bijaksana, orang tua yang memberikan teladan-teladan iman untuk anak-anak kami. Demikian juga ya Tuhan, kami bersyukur melewati komisi kategorial kaum bapa, mengumpulkan kaum bapa yang ada di tingkat resort, di tingkat jemaat, bahkan juga KPB Majelis Sinode, melewati program-program kerja dan pelayanan. Ini menjadi wadah sarana kaum bapa untuk berkumpul bersama-sama dalam kesatuan hati menjalankan tri panggilan gereja, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani. Dan biarlah Tuhan wadah ini menjadi sarana juga kami mencari kehendak Tuhan. Kaum bapa dikuatkan, kaum bapa dalam kebersamaan dan kasih, bahkan melayani Tuhan melewati setiap talenta yang Tuhan berikan kepada mereka.
Berkati Tuhan KPB baik tingkat sinode, resort, demikian juga seksi pelayanan Bapa yang ada di tingkat jemaat. Tuhan memberkatinya. Demikian juga kami serahkan program-program majelis sinode melewati KPB majelis sinode ke depan. Tahun 2023 akan dilaksanakan pertemuan raya kedua Bapak GKE di Kuala Kapuas. Berkati ya Tuhan setiap apapun yang direncanakan ini melewati panitia, agar pada saatnya semua dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Mengumpulkan bapak-bapak GKE dari 120 resort dan calon resort yang ada di GKE dan juga GKE Jakarta dalam satu wadah pertemuan raya dua bapak GKE di Kuala Kapuas tahun 2023. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan majelis sinode GKE, majelis resort, calon resort, dan majelis jemaat se-GKE. Berkatilah ya Tuhan dalam pelayanan persekutuan dan kesaksiannya di tengah-tengah bumi ini, bahkan di Kalimantan. Tuhan, kami juga saat ini berdoa menyerahkan segenap keluarga dan rumah tangga kami masing-masing, menyerahkan tugas pekerjaan, menyerahkan juga berbagai macam pergumulan hidup yang kami alami. Tolonglah kami ya Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami kemampuan agar kami juga dapat mengatasi setiap persoalan hidup kami dengan bijaksana. Semua karena tuntunan pertolongan Tuhan. Berkatilah gerejamu, gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan, pakai kami hamba-hamba Tuhan yang melayani, agar kami dapat melayani dengan setia dan penuh dengan semangat, kerelaan hati kami, memberi yang terbaik untuk Tuhan melewati talenta yang ada pada kami. Biarlah semua pelayanan yang kami lakukan berkenan di hati Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan warga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan berduka cita, yang dalam keadaan berkekurangan, yang tertimpa bencana alam musibah di mana-mana yang terjadi. Biarlah Tuhan memulihkan keadaan kami dan pulihkan keadaan alam kami ya Tuhan, yang sepertinya semakin tidak bersahabat dengan kami. Biarlah kami juga menunjukkan ketaatan kami kepada Tuhan dengan kami mencintai alam semesta yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami mengelola alam semesta ini dengan bijaksana, bukan untuk kerakusan kami manusia. Karena itu kami pun juga mampu hidup harmonis dengan alam semesta ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan juga warga jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Teristimewa kami berdoa untuk anak kami, Mikael Willy Yonatan, yang berulang tahun ke-10 pada bulan ini. Tuhan, berkati anak ini, berkati tumbuh dan kembangnya, berkati pendidikannya, berkati cita-citanya, dan berikan kepadanya berkat-berkat yang luar biasa dalam hidupnya. Kami percaya kesehatan, kekuatan Tuhan nyatakan baginya. Terima kasih ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar permohonan doa kami ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kami. Tuhan hadir di tengah-tengah keberadaan bangsa dan negara kami. Tuhan juga hadir memimpin dan melindungi menyertai para pemimpin-pemimpin kami. Dan nyatakanlah roh yang takut kepada Tuhan, kepada para pemimpin kami dan kami semua. Inilah permohonan doa kami ya Tuhan. Doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sekarang ada kesempatan untuk kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Baiklah, dengarkan pengantar yang terdapat di dalam Amsal pasal 11 ayat 24 sehingga yang ke-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan ini. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengiringi persembahan yang kita kumpulkan, mari kita memuji nama Tuhan dari nyanyian NKB nomor 207 bait 1 dan seterusnya, taat setia bertekad yang bulat. Setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panggung yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Setia teguh bersekutu dengan Engkau, ya pemimpin besar, karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus. Tundukkanlah kehendak hati kami, buat di sana tatamu kudus. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan,
Raja serta penebus. Kembali ke bait yang pertama. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Sidang jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ingatlah selalu pesan Tuhan Yesus untuk gerejanya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan kepada segenap kaum bapa akan mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, amin, amin, amin. Syukur.